Halo fans Persebaya dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Persebaya Sport. Kali ini Persebaya Sports akan membahas cerita Satria Tama sembuh cedera parah, sempat menyerah tapi ingat istri dan anak. Sebelum kita lanjutin videonya jangan lupa subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian dapat notif berita seputar Persebaya. Bola.com, Jakarta. Penjaga gawang Persebaya Surabaya, Satria Tama, sempat menjalani momen berat dalam karirnya. Dia terpaksa absen membela Bajul Ijo sepanjang musim pada Liga 1 2021-2022 lalu. Namanya sebenarnya sudah diandalkan oleh Persebaya sejak direkrut pada awal 2021. Satria Tama pun tampil apik di Piala Menpora 2021 yang digelar pada Maret-April. Tapi, dia justru harus masuk meja perawatan sebelum Liga 1 2021-2022 digelar. Cedera parah itu dialami Satria Tama saat membela Persebaya, dalam laga uji coba melawan Persela Lamongan di lapangan Polda Jatim, Surabaya, menjelang kompetisi bergulir. Pihak klub lantas memeriksakan kondisinya. Hal itu berlanjut pada hasil Magnetic Resonance Imaging, MRI, yang keluar pada Agustus 2021 lalu. Kiper berusia 25 tahun itu mengalami cedera anterior cruciate ligament, ACL. Lutut kanannya harus segera dioperasi. Manajemen klub memilih untuk memfasilitasi operasi tersebut dan dilakukan di RS William Booth, Surabaya, 2 bulan berselang. Namun, Satria Tama tetap memerlukan waktu untuk sembuh total. Kondisi psikologisnya tertekan, karena ini adalah cedera terparah yang dialaminya. Dia lantas sempat mengontak beberapa pemain yang pernah mengalami cedera serupa. Salah satunya adalah Kurniawan Kartika Aji, kiper yang saat itu membela Rans Cilegon. Kebetulan, Satria Tama dan Kartika Aji pernah satu tim, dengan membela Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2017 arahan Luis Mia yang meraih medali perunggu. Dia, Kartika Aji, bilang, yang penting harus kuatkan mental. Tidak boleh amburadul. Harus punya target kapan sembuh, ucap Satria Tama. Akan tetapi, masukan dari Kartika Aji tidak bisa dijalani dengan mudah. Banyak momen yang membuat Satria Tama ingin menyerah dalam proses penyembuhan. Dani Maulana, fisioterapis Persebaya, meminta Satria Tama menekuk lutut kanan bekas operasi. Tujuannya, mengembalikan fungsi utama lutut tersebut. Begitu mencobanya, Satria Tama langsung meringis. Rasanya ingin menangis. Ini bagaimana kok sakit sekali? Sudah ingin berhenti saja. Selama 3 bulan, saya juga salat selalu pakai kursi, harus duduk. Latihan recovery juga lebih berat, ditambah gerakannya itu-itu saja, tutur kiper kelahiran Sidoarjo itu. Namun, Dani tidak mau mengendurkan latihan untuk Satria Tama. Sampai pernah suatu ketika Satria tiba-tiba tidak bisa bergerak dan punggungnya tidak bisa menyangga tubuh. Satria Tama yang meringis lantas langsung didatangi Dani. Keinginan menyerah selalu muncul. Tapi, Satria Tama ingat bahwa dia harus berjuang untuk istri dan anaknya. Menjadi penjaga gawang adalah caranya untuk bisa mencari nafkah. Saya ini sudah punya istri dan anak. Kalau saya menyerah, terus nanti istri dan anak saya bagaimana? Itu selalu saya jadikan pegangan dan motivasi, tuturnya. Beruntung, cedera ACL itu sudah sembuh total. Hasil tes juga menunjukkan bahwa kondisi lutut kanan dan kiri sudah seimbang. Mantan kiper Gresik United dan Madura United itu sudah bisa berlatih secara normal di lapangan. Momen ini jadi kesempatan bagi Satria Tama untuk kembali merebut tempat utama di bawah mistar gawang Persebaya. Maklum saja, dia harus rela melihat 2 kiper muda Bajul Ijo yang bertanding selama Liga 1 musim lalu. Posisi penjaga gawang utama lantas dihuni oleh Hernando Ari Sutaryadi, yang memang kiper dengan kemampuan apik. Saat Hernando absen, Andika Ramadhani yang jadi pengganti pun mampu tampil cemerlang. Kini, bagaimana Satria Tama menghadapi tantangan dengan 2 kiper muda itu? Kiper yang menyumbang titel juara Piala AFF U23 2019 untuk Timnas Indonesia U23 itu, justru mengaku saling mendukung dengan Hernando dan Andika. Saya sama sekali tidak iri, justru senang keduanya mampu tampil baik. Sebab, saat cedera, saya sudah bilang ke Nando dan Andika, ini kesempatan, jangan bikin kecewa, kata Satria Tama. Semua saya anggap keluarga. Tidak ada yang namanya saingan. Kalau memang dianggap bagus, siapapun yang diturunkan bukan masalah, tuturnya. Sampai di sini dulu ya dulur bonek bonita.
Jangan lupa di-subscribe ya dulur, agar Mimin semangat upload videonya, dan jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.